Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini kita lanjutkan lagi perkuliahan kita mengenai probabilitas dan statistika dengan R. Jadi video ini merupakan pertemuan yang akan kita bahas untuk subbab 1.3 ya, di mana yang akan kita bahas itu ruang sampel atau sample space dan titik sampel atau sample point. Nah, teman-teman, e-book dari video ini teman-teman bisa download nanti di bagian deskripsi, saya letakkan link download e-booknya. Nah, pada akhir sesi dari video ini, saya berikan soal untuk latihan. Ya, jadi di akhir sesinya kan kita ngebahas 1.3 ya, nih. Nanti soalnya itu yang ini. Ini 1.3 ya. Nanti saya revisi 1.3. Oke, sekarang langsung aja kita menuju ke bagian 1.3. Nah, ini dia. Jadi, apa itu ruang sampel atau bahasa Inggrisnya sample space? Nah, jadi, ruang sampel adalah suatu himpunan, katakanlah dia himpunan S, yang berisi semua hasil atau outcome yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan acak. Nah, jadi ruang sampel itu merupakan semua hasil atau outcome, bahasa Inggrisnya outcome, yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan acak atau random eksperimen. Nah, contohnya pada percobaan pelemparan sebuah koin sebanyak 1 kali. Nah, koin itu kan terdiri dari 2 sisi, yakni sisi angka sama sisi gambar ya. Nah, koin itu kalau dia dilempar sebanyak 1 kali, kalau nggak muncul angka, maka muncul gambar, seperti itu. Ya. Jadi, ruang sampel dari percobaan melempar sebuah koin sebanyak 1 kali, itu ruang sampelnya angka sama gambar. Ya, seperti ini dia. Nah, contoh lain misalkan pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Nah, kalau sebuah dadu itu dilempar sebanyak 1 kali, itu kan yang mungkin terjadi bisa muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Seperti itu ya. Jadi, ruang sampel pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu dia. Nah, ya. Nah, sekarang kita masuk lagi misalkan pada percobaan pelemparan sebuah koin, 1 koin, tapi dia dilempar sebanyak 2 kali. Maka ruang sampelnya itu bisa aja, maka kejadian yang mungkin terjadi bisa aja pada pelemparan pertama muncul angka, pada pelemparan kedua muncul angka. Ini angka-angka, AA. Bisa aja pada pelemparan pertama muncul angka, pada pelemparan kedua muncul gambar, angka gambar. Bisa aja pada pelemparan pertama muncul gambar, pelemparan kedua muncul angka, gambar angka. Dan bisa aja pada pelemparan pertama muncul gambar, pelemparan kedua juga muncul gambar. Nah, jadi ini semua hasil yang mungkin terjadi. Maka ruang sampelnya itu angka-angka, angka gambar, gambar angka, sama gambar-gambar. Seperti itu dia. Oke ya. Nah, ini mengenai ruang sampel. Kita masuk lagi tentang ada namanya titik sampel atau sample point. Jadi titik sampel ini setiap hasil atau outcome yang mungkin terjadi dari suatu percobaan acak itu disebut juga dengan titik sampel. Itu menurut saya referensinya dari Spiegel ya, ini. Jadi contohnya seperti ini. Nah, pada percobaan pelemparan sebuah koin sebanyak 1 kali, itu kan bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Nah, angka sama gambar ini itu merupakan titik sampel atau sample point. Itu ya. Misalkan pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali,
angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, itu istilahnya namanya titik sampel atau sample point. Seperti itu. Nah, jadi Spiegel menyatakan ruang sampel juga dapat dinyatakan secara grafik. Ya, jadi bisa juga ruang sampel itu dinyatakan secara grafik seperti ini. Jadi misalkan ini pada percobaan pelemparan sebuah koin sebanyak 2 kali, itu kan ruang sampelnya angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, kita misalkan kalau angka itu dinyatakan dengan 0, gambar itu dinyatakan dengan 1, maka kita bisa menyatakan ruang sampelnya ini dalam bentuk grafik seperti ini. Ya. Jadi 01 berarti 0 itu angka, berarti ini angka gambar. 11 berarti dia 1 tadi gambar-gambar ya. Kalau 10 berarti dia gambar angka seperti itu ya. Nah, titik-titik ini menyatakan titik sampel ya atau sample point seperti itu dia. Nah, kita lanjut lagi ke sini ya. Nah, kita masih berbicara tentang ruang sampel. Misalkan terdapat 2 buah kotak. Nah, ada 2 buah kotak. Katakanlah ada kotak 1 sama kotak 2. Ada 2 kotak, kotak 1 sama kotak 2. Nah, kotak 1 ini dia berisi 3 kelereng merah. Katakanlah kelereng merahnya itu M1, M2, M3. Ada 3 kelereng. Sementara di kotak kedua itu berisi 2 kelereng biru. Misalkan B1 sama B2. Nah, kemudian misalkan dilakukan suatu percobaan mengambil 1 kelereng dari kotak yang pertama dan dilanjutkan mengambil 1 kelereng dari kotak yang kedua. Nah, maka ruang sampelnya seperti ini ya. Bisa aja M1B1, M1B2, M2B1, M2B2, M3B1, M3B2. Seperti itu ya. Jadi ruang sampelnya elemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Perhatikan bahwa M1B1 berarti pada pengambilan kelereng dari kotak ke-1 itu terpilih kelereng yang M1. Sementara pada pengambilan kelereng dari kotak 2 itu terpilih kelereng biru yang B1. Seperti itu dia. Contoh lain lagi nih, misalkan ya. Misalkan terdapat 2 buah kotak, yakni kotak 1 dan kotak 2. Nah, di kotak pertama itu berisi 3 kelereng merah, katakanlah M1, M2, M3. Sementara kotak kedua berisi 2 kelereng biru, B1 sama B2. Nah, kemudian sebuah koin dilempar sebanyak 1 kali. Kita lempar sebuah koin. Nah, jika muncul sisi angka, maka sebuah kelereng diambil dari kotak yang pertama. Namun jika muncul sisi gambar, maka sebuah kelereng diambil dari kotak kedua. Maka ruang sampel dari percobaan ini adalah AM1, AM2, AM3. Nah, intinya kalau dia muncul angka, maka kita harus mengambil kelereng dari kotak 1. Ya, itu kan tadi kan. Jika muncul angka, maka sebuah kelereng diambil dari kotak 1. Yang mana kotak 1 itu kan isinya M1, M2, M3. Ini. Tapi kalau muncul sisi gambar, maka kita ambil kelerengnya dari kotak kedua yang berisi 2 kelereng biru. Jadi jumlah anggota dari ruang sampelnya ada 5. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini dia. Ruang sampel dari suatu percobaan acak itu dapat dijelaskan lebih dari 1 ruang sampel. Ruang sampel dari suatu percobaan acak dapat dijelaskan lebih dari 1 ruang sampel. Ini statementnya seperti ini sih. In general, nah ini kan, often there will be more than one sample space. Nah, tunggu ya, ini dia. Jadi ruang sampel, tunggu ya. Ruang sampel dari suatu percobaan acak ya, dapat dijelaskan lebih dari suatu ruang sampel. Contohnya gini. Gini ya. Misalkan nih ada sebuah dadu ya. Ada sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali, hasil yang mungkin terjadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa juga kita menyatakannya dengan cara yang lain.
Kalau dadu itu dilempar, kalau nggak muncul genap, muncul ganjil. Nah, jadi kita bisa menyatakan tidak seperti yang ini, tapi kita menyatakan seperti ini. Percobaannya sama-sama melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali. Cuman cara kita menyatakannya, kita bisa menyatakan kita bisa menyatakan sampelnya, ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau cara lain kita bisa menyatakan hanya genap sama ganjil seperti ini. Nah, itu maksudnya dia. Jadi ruang sampel dari suatu percobaan acak dapat dijelaskan lebih dari satu ruang sampel. Nah, percobaan acaknya melempar sebuah dadu. Tapi kita menyatakan ruang sampelnya dalam 2 bentuk. Yang pertama ini ruang sampel yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel yang kedua genap sama ganjil. Nah, dari kedua ruang sampel ini, S1 sama S2, ruang sampel pertama sama ruang sampel kedua, yang paling memberikan banyak informasi adalah ruang sampel yang pertama. Apa alasannya? Alasannya, jika kita mengetahui anggota pada ruang sampel yang pertama terjadi, kita juga dapat menentukan anggota pada ruang sampel yang kedua terjadi. Namun nggak sebaliknya. Contohnya langsung gini ya. Contoh gini. Andaikan sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Dan misalkan muncul angka 3, misalkan. Ya. Nah, 3 itu kan anggota dari ruang sampel pertama. Nah, kalau muncul angka 3, artinya kejadian yang ganjil itu udah terjadi, benar kan? Jadi, kalau tadi kan pas dilempar kan muncul angka 3 tadi ya. Nah, angka 3 ini kan dia di S1. Nah, kalau muncul angka 3, kita udah bisa tahu 3 itu kejadian ganjil. Artinya kita tahu juga di S2-nya yang terjadi ganjil, seperti itu. Nah, tapi sebaliknya, seandainya sebuah dadu dilempar 1 kali, misalkan muncul sisi genap, nah kalau muncul sisi genap, kita belum bisa mendapatkan informasi genapnya itu 2, 4, atau 6. Nah, kalau S2-nya dulu yang kita sebutkan, ruang sampel yang keduanya dulu yang kita sebutkan, kita tidak dapat memastikan kejadian yang muncul untuk ruang sampel yang pertama, itu maksudnya. Jadi di sini, ruang sampel yang pertama itu lebih banyak memberikan informasi daripada ruang sampel yang kedua. Nih. Jadi, pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, Anda bisa Anda bisa menggunakan ruang sampel yang ini, yang ruang sampel yang pertama atau ruang sampel yang kedua. Namun, secara umum diharapkan menggunakan ruang sampel yang memberikan banyak informasi. Dalam hal ini, pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, lebih baik kita menyatakan ruang sampelnya yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena itu lebih banyak memberikan informasi daripada ruang sampel yang kedua, hanya genap sama ganjil. Genap itu berapa? Kan masih banyak lagi, entah 2, 4, atau 6. Dia masih umum seperti itu dia. Ini sebagaimana Walpole menyatakan, in general, it is desirable to use sample space that give the most information. Ya, kan? Kemudian Spiegel juga menyatakan seringkali ruang sampel ya dapat dijelaskan seringkali lebih dari satu ruang sampel yang dapat menjelaskan hasil dari percobaan ya. Namun hanya satu ruang sampel yang memberikan informasi paling lengkap lah seperti itu. Nah, tadi kasusnya seperti tadi. Ya, di sini ada soal ya. Teman-teman bisa jawab soalnya ini 1.3, nanti saya revisi. Jadi dari sini ya bisa kita simpulkan, sudah saya jelaskan tentang ruang sampel ya, seperti itu. Kemudian ternyata ya dari suatu percobaan acak, untuk menjelaskan hasilnya kita bisa menyatakan lebih dari satu ruang sampel, seperti yang dadu tadi, seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.